Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Bagaimana kabar anak-anak? Mama, papa di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau anak-anak pergi keluar rumah, tetap gunakan masker. Nah, coba anak-anak pasti sudah tahu ibu akan menjelaskan apa. Ya, betul sekali. Hari ini ibu akan menjelaskan tarikh Islam. Sebelum ibu menjelaskan, kita berdoa dulu ya. Semoga yang ibu jelaskan mudah difahami. Doa sebelum belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar atau ibu akan bercerita bagaimana kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad SAW. Nah, minggu lalu ibu jelaskan bagaimana kafir Quraisy membujuk paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Sekarang ibu akan ceritakan bagaimana kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad. Karena bujukan kepada Abu Thalib dianggap gagal, akhirnya kita bujuk saja langsung ke orangnya, ya gitu kata kafir Quraisy. Nah, mereka akhirnya mengutus yang bernama Utbah bin Rabi'ah untuk bertemu Nabi Muhammad dan menawarkan harta kekayaan, jabatan, dan wanita-wanita cantik atau sekarang lebih dikenal harta tahta wanita. Namun Nabi Muhammad langsung menolaknya. Demi Allah, biarpun engkau meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti melakukan ini hingga agama ini menang dan aku binasa karenanya. Seperti itu, meskipun ditawarkan harta, lalu jabatan, dan wanita cantik, Rasulullah tetap bersiteguh untuk menyiarkan agama Islam. Lalu, oh ini gagal, oke, kita runding lagi katanya. Bagaimana Muhammad kalau sehari aku menyembah Tuhanmu, sehari lagi kamu menyembah Tuhanku. Jadi istilah bahasa Sunda sakali ewang lah, sehari ewang gitu. Tentu saja Rasulullah menolak hal tersebut. Hal tersebut diabadikan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Anak-anak sudah hafal? Kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana a'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Anak pasti sudah hafal, ibu yakin. Ayat tersebut ternyata diturunkan setelah kejadian tersebut. Makanya isinya ya agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Nah, ini berhubungan dengan hidup rukun bertoleransi. Jadi ketika kita lihat agama selain Islam lalu mengajak untuk mengikuti, ataupun sebaliknya ada teman yang Kristen kita suruh-suruh ayo ikut, itu tidak boleh. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Biarlah dia yang mendapat hidayah. Lalu selanjutnya dianggap gagal. Gagal. Kita gagal membujuk Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita ya untuk menghentikan
agama Islam ini menyebar gitu. Pada akhirnya, oh gimana kalau kita hina saja orang yang sudah masuk Islam, karena dengan begitu mungkin saja agama Islam berhenti untuk disebarkan gitu. Bagaimana penghinaan yang dilakukan? Pertama, itu ketika Nabi Muhammad sedang sholat, lalu penghinaan yang dilakukan pertama adalah ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di sebuah lorong atau mungkin lebih dikenal gang, jalan di gang, tiba-tiba ada yang menaburkan tanah ke kepalanya. Coba anak-anak bayangkan gimana kalau anak-anak ternyata sedang jalan terus dijailin, ditaburkan tanah, pasti marah, betul? Nah, Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad memaafkannya. Lalu penghinaan kedua adalah ketika Rasulullah sedang sholat, sedang sujud, tiba-tiba ada yang melempar kotoran kambing ke punggungnya. Coba bayangkan. Tapi Rasulullah, Nabi Muhammad tidak pernah marah, bahkan memaafkannya. Nah, anak-anak pun harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Di ketika ada yang jahat, ada yang mengatai, atau misalnya ada yang nyindir, nah ya sudah anak-anak, terima dengan lapang dada. Ya mungkin biarkan Allah yang membalasnya. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat difahami ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.